Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 370. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Saya tidak bisa memberitahumu alasannya saat ini, tapi istana penegak hukum untukmu itu sudah tidak aman, kata Qingchen. Dia khawatir akan ada orang dari ras asing yang mengetahui tentang benih parasit yang ada pada Yuqiansu. Sambil mengobrol, Qingchen dan Yuqiansu berjalan maju, sedangkan skeleton cabang dia masuk kembali ke dalam kuali kuno. Adapun semut pemakan ki dan serangga api, mereka terus berkeliaran mencari Yemo yang Khatulistiwa dan juga Jiruyu. Di saat yang sama, serangga-serangga ini menyerap esensi aneh dari dunia ini untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Xiao Yi dan Xiao Huo membawa Qingchen ke sebuah pegunungan. Sesaat Qingchen mendapati sebuah arah yang menghalangi pegunungan ini, lalu Qingchen menghancurkannya. Kemudian Qingchen melihat banyak batu asli kelas tinggi. Batu asli ini adalah batu asli ras alien, tapi batu asli ini juga sangat bermanfaat untuk Qingchen. Lalu Qingchen mengumpulkannya. Sesaat seorang ahli martial sovereign tahap tengah muncul di hadapan Qingchen dan Yuqiansu. Nah, tidak baik bagimu untuk memakan batu asli ini sendirian. Bagaimana jika setengah-setengah denganku? Kata orang itu. Bos, kita yang pertama menemukan tempat ini, bagaimana bisa kita membagi setengah-setengah dengan orang ini? Bos, biarkan saya yang akan memberi pelajaran kepadanya, kata Xiao Yi. Serangga macam apa itu? Mengapa bisa berbicara? Ahli itu terkejut. Mendapati Qingchen diam saja, Xiao Yi menganggap bahwa Qingchen setuju. Dia langsung melesat menggigit orang itu. Digigit semut pemakan ki, pria itu terkejut dan langsung menghantam Xiao Yi dengan serangan telapak tangan. Xiao Yi terhempas, namun dia tidak terluka sedikit pun dan kembali melesat. Serangga macam apa ini? Mengapa sangat kuat? Orang itu terkejut dan akhirnya pergi melarikan diri karena takut. Namun Xiao Yi mengejarnya. Qingchen kemudian kembali mengumpulkan batu asli itu. Sesaat kemudian Xiao Huo berkata, Bos, sepertinya Xiao Yi sedang dalam bahaya. Ayo pergi lihat, kata Qingchen. Mereka pun pergi ke arah Xiao Yi. Dari jauh dengan kekuatan ilahi, Qingchen melihat bahwa Xiao Yi sedang dikepung oleh 5 ahli martial sovereign. Melihat Xiao Yi dikepung oleh 5 orang ahli, Qingchen tiba-tiba menjadi sangat marah, mengguncang sosoknya dan dengan cepat sampai di sana. Kelima orang ini memakai baju yang sama. Nampaknya mereka berlima berasal dari kekuatan yang sama. Seharusnya itu sekte kabut tersembunyi. Di bawah serangan kelimanya, Xiao Yi nampak malu, tapi dia sama sekali tidak terluka. Melihat Qingchen, Xiao Yi lalu terbang ke hadapan Qingchen. Ternyata itu Qingchen. Siapa wanita di sisinya? Itu adalah wanita dari istana penegak hukum. Terdengar percakapan dari kelimanya. Mendapati bahwa Yuqiansu adalah orang dari istana penegak hukum, mereka menjadi tidak berani dan berkata, Pahlawan Mudakin, serangga ini yang pertama menyerang teman kami. Tolong pahlawan Mudakin untuk memakluminya. Kata pemimpin dari kelima orang itu, dia berkata dengan hormat. Mendapati pihak lain sopan, Qingchen juga tidak repot-repot untuk mencari masalah dengannya. Apalagi pihak lain berasal dari sekte kabut tersembunyi. Itu juga termasuk salah satu kekuatan besar. Namun tidak dengan Xiao Yi. Kamu menyerangku sebelumnya, itu karena aku sendirian. Segera Xiao Yi membawa serangga-serangga lainnya dan siap untuk menyerang. Tentu saja mereka tidak akan menyerang jika Qingchen tidak memberi perintah. Melihat segerombol serangga-serangga aneh itu, kelima ahli dari sekte kabut tersembunyi ketakutan dan mengeluarkan keringat dingin. Sebelumnya satu serangga saja tidak bisa mereka jatuhkan, namun sekarang ada ribuan serangga. Jika serangga-serangga itu benar-benar menyerang, bagaimana mereka melawannya?
Pahlawan Mudakin, kita melakukan kesalahan sebelumnya. Saya meminta maaf. Saya tidak tahu kompensasi apa yang diinginkan pahlawan Mudakin, kata pemimpin dari kelima orang itu. Lupakan saja kompensasinya. Saya hanya ingin tahu bagaimana cara kalian bisa bersama. Kita tahu di tempat ini alat komunikasi tidak bisa digunakan. Tapi mengapa kalian bisa bertemu satu sama lain? Kata Qin-chen. Kemudian pemimpin itu mengeluarkan sebuah slip batu giok lalu berkata, "Ini adalah slip giok transmisi dari sekte kabut tersembunyi saya. Jika jarak kami tidak terlalu jauh, kami dapat saling mengirim informasi." Qin-chen melihat slip giok itu menyalurkan kekuatannya. Sebuah batasan terdeteksi di slip giok. Batasan ini sangat aneh dan sangat mirip dengan pola rahasia dari ras alien. Dengan ini mereka bisa saling mengirim informasi. Tidak heran, mereka bisa berkumpul satu sama lain. Sesaat slip giok di tangan Qin-chen menerima sebuah informasi yang sangat penting. Mendapat pesan itu, kelima ahli dari sekte kabut tersembunyi langsung pergi dari sana. Sepertinya pesan ini sangat mendesak. Ayo, kita juga pergi untuk melihatnya, kata Qin-chen. Segera dia, Yukiansu, Xiaoyi, dan Xiaohuo pergi melesat mengikuti kelima orang itu dari belakang. Beberapa saat kemudian, Qin-chen melihat sebuah lembah dengan kabut hitam. Terlihat di depan kabut hitam ini banyak orang berkumpul. Di antaranya, Qin-chen juga melihat seorang kenalan. Itu adalah Zhou Jiwei. "Bos, itu adalah arai alami," kata Xiaoyi. Semut pemakan ki dan serangga api menyebar, hanya Xiaoyi dan Xiaohuo yang mengikuti Qin-chen. Qin-chen juga mengetahui arai itu, dan sepertinya arai itu adalah arai tingkat tinggi, setidaknya tingkat 8. Bahkan jika Qin-chen turun tangan untuk memecahkannya, mungkin Qin-chen perlu waktu beberapa lama. Semua orang melihat Qin-chen dan Yukiansu datang ke sana. Setelah melihat Xiaoyi dan Xiaohuo, apalagi mereka bisa berbicara, beberapa orang di sana tiba-tiba menginginkannya. "Qin-chen, saya berasal dari keluarga Long. Saya ingin membeli serangga yang kamu miliki ini. Bisakah kamu menjualnya?" Kata seorang ahli martial sovereign tahap tengah dari keluarga Long. Dia berjalan ke hadapan Qin-chen dan ingin membeli Xiaoyi juga Xiaohuo. Dia berpikir bahwa Xiaoyi dan Xiaohuo pasti hewan yang ditaklukkan Qin-chen di tempat ini. "Qin-chen, saya juga ingin membeli seranggamu ini. Saya akan membayar lebih banyak." Mendengar ini, Xiaoyi dan Xiaohuo menjadi dingin. Apakah bos akan menjual kita? Keduanya menjadi gelisah saat dia ingat dia sudah bersama dengan Qin-chen. Dan terlebih lagi, Qin-chen memiliki nyala api hijau yang nyaman. Hanya di api hijau keduanya bisa tumbuh berkembang dengan cepat. "Orang bodoh, kami tidak akan pergi bersamamu." Serangga kecil beraninya berkata arogan seperti itu. "Biarkan aku mengajarkan bagaimana cara mengajari serangga kecil ini," kata ahli keluarga Long. Dia langsung menampilkan Bloodline Blue Dragon. Sebuah bayangan naga samar-samar muncul. Dia langsung melayangkan tinju naga ke arah Xiaoyi dan Xiaohuo. "Saudara-saudara, ayo serang!" Segera segerombol semut pemakan ki dan serangga api menyerbu. Tidak peduli sebanyak apapun itu, hanya serangga kecil, kata ahli keluarga Long itu. Dia mencibir. Namun tiba-tiba dia terkejut. Serangan tinju naga yang sebelumnya ia lepaskan dibungkus oleh serangga-serangga itu, dimakan oleh semut pemakan ki dan menghilang. Setelah itu segerombol serangga ini menyerbu ke arahnya. Dua ahli dari keluarga Long lainnya bertindak ingin memblokir serangga api. Namun Qin-chen yang berdiam diri sebelumnya langsung bergerak, menebaskan pedang karat dan memblokir kedua orang itu. Di sisi lain, semut pemakan ki dan serangga api telah membungkus ahli keluarga Long yang sebelumnya ingin membeli mereka, menggerogotinya, dan orang itu pun mati. Melihat adegan ini, orang-orang di sana menghirup udara dingin. Mereka juga menghela napas lega, karena sebelumnya mereka tidak memprovokasi Qin-chen. Zhou Jiwei juga menghela napas dalam. Setelah tidak bertemu beberapa tahun, dia tidak menyangka kekuatan Qin-chen akan semenakutkan itu. Bahkan dua ahli martial sovereign keluarga Long dipukul mundur hanya dengan satu ayunan pedang.
Beraninya kamu membunuh Long Tianyi, kata kedua ahli keluarga Long yang sebelumnya dipukul mundur oleh Qin Chen. Kenapa kamu menyalahkanku? Dia yang memulainya lebih dulu, kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Ya, kalian yang memulainya. Menurut hukum, kalian yang bersalah. Yu Qiansu juga angkat bicara. Kamu siapa? Aku dari Istana Penegak Hukum. Apakah kalian tahu kalian telah melanggar hukum? Pada akhirnya, kedua ahli dari keluarga Long ini tidak bisa mengatakan apapun lagi dan terdiam, namun hatinya sangat marah. Qin Chen kemudian mengabaikan kedua orang dari keluarga Long itu, lalu menghampiri Zhou Jiwei dan berkata, lama tidak bertemu. Qin Chen dan Zhou Jiwei sudah banyak bertemu di negeri 100 dinasti. Setelah sekian lama, sekarang bertemu lagi. Wajar bagi Qin Chen untuk menyapanya. Ya, memang kita sudah lama tidak bertemu, kata Zhou Jiwei. Dia berpikir setelah datang ke Wuyu bergabung dengan Istana Berkabut, dia akan melampaui Qin Chen. Di negeri 100 dinasti, Qin Chen adalah jenius paling berbakat yang ia anggap. Tidak menyangka sekarang Qin Chen juga datang ke Wuyu dan kekuatannya masih belum bisa ia lampaui. Hei, tidak menyangka anak ini hanya dari domain papil-pil bawah, tapi mengenal banyak wanita dari kekuatan besar, Yu Qiansu, Jiruyu, Chen Sisi, dan sekarang Zhou Jiwei dari Istana Berkabut. Anak ini benar-benar memiliki banyak hubungan dengan banyak wanita. Hus, apakah kamu ingin mati? Percakapan terdengar di antara kerumunan. Saat ini, seorang pria bernama Lu Yuanhao berjalan ke arah Qin Chen, menyapa Qin Chen dan berkata, Tuan Muda Qin, ini adalah arai formasi. Kami yakin di dalam formasi ini ada tanaman obat atau harta langka. Saya mengundang Tuan Muda Qin untuk bersama-sama memecahkan arai formasi ini. Setelah dipecahkan, kita akan membagi semua harta di dalamnya kepada setiap orang yang ada di sini, kata Lu Yuanhao seraya tersenyum. Tapi ada yang bekerja, ada yang tidak. Mengapa harus membaginya rata? Kata Qin Chen. Tentu saja, yang memecahkan akan mendapat bagian lebih banyak. Saya dan Penatua Ning Setao adalah master formasi. Kami telah mengamati, setidaknya butuh waktu 2 bulan untuk memecahkan formasi, kata Lu Yuanhao. Lu Yuanhao ini adalah master formasi tingkat 8 tengah, sedangkan Ning Setao adalah master formasi tingkat 8 awal. Dia berasal dari Sekte Gunung Azure. Mereka berdua telah berada di tempat ini selama ini dan berusaha memecahkan formasi, namun belum mampu untuk memecahkannya. Bos, ada hal-hal baik di dalam formasi ini, kata Xiao Yi. Tiba-tiba dia berkata kepada Qin Chen. Namun Qin Chen tiba-tiba marah karena Xiao Yi berkata tanpa menggunakan transmisi suara, membuat semua orang di sana mendengarnya. Dan semua orang semakin ingin mendapatkan harta di dalam formasi alami ini. Namun yang membuat mereka cukup sulit adalah juga di formasi ada sebuah kabut hitam. Dan kabut hitam ini dapat mengkorosi kulit tanpa pertahanan tertentu. Jika menerobos langsung, maka orang itu akan terluka bahkan mati. Bos, kami dapat menelan kabut hitam ini untuk meningkatkan kekuatan kami, kata Xiao Yi. Belajar dari kesalahan sebelumnya, kali ini Xiao Yi berkata kepada Qin Chen dengan menggunakan transmisi suara. Saat ini Lu Yuanhao mengatakan bahwa untuk menghilangkan kabut hitam ini dia membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dan memecahkan formasi juga sekitar 2 bulan. Jadi total agar dia berhasil dia membutuhkan waktu 4-5 bulan. Bukankah ini sangat lama? Semua orang menghela napas dalam. 4-5 bulan sangat terlalu lama. Semuanya, saya bisa menghilangkan kabut hitam dan juga memecahkan formasi dalam waktu 3 hari, kata Qin Chen. Mendengar ini, semua orang terkejut. Menurut pernyataan Lu Yuanhao dan Ning Setao, mereka berdua membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Tapi Qin Chen memerlukan waktu hanya 3 hari. Bukankah jaraknya ini sangat jauh? Semua orang menghirup udara dingin mendengarnya. Tuan Muda Qin, apakah yang kamu katakan itu benar? Kata Lu Yuanhao. Dia bertanya seraya menatap Qin Chen dengan terkejut. Ya, benar.
Saya bisa melakukannya, akan tetapi saya hanya ingin setengah dari harta di dalam dan memilih pertama, kata Qin. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.